Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang selalu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, biarlah firman itu mengubahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-13 dengan judul pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Dan Yesus tinggal di padang gurun itu selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Selama 40 hari itu ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah itu Yesus merasa lapar. Lalu datanglah iblis. Iblis berkata, "Jikalau engkau adalah anak Allah, perintahkanlah kepada batu-batu ini agar segera menjadi roti." Lalu Yesus menjawab iblis bahwa roti bukanlah satu-satunya yang kita perlukan dan butuhkan untuk hidup, tetapi kita juga membutuhkan firman Tuhan. Iblis tidak menyerah. Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang sangat tinggi, sebuah gunung, dan menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan-kerajaan yang indah dan megah di dunia. Lalu iblis mengatakan kepada Yesus bahwa semua kerajaan-kerajaan itu akan diberikan kepada Yesus asal Yesus mau sujud dan menyembah kepada iblis. Tetapi Yesus menjawabnya, "Kita juga harus menyembah Tuhan Allah saja, dan hanya kepada Allah saja kita boleh bersujud." Iblis terus berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Kemudian ia membawa Yesus ke kota suci, yaitu Yerusalem, dan membawanya ke puncak bait Allah, serta berkata, "Jika engkau adalah anak Allah, ayo jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah ini, karena pasti Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk segera datang menolong engkau." Kemudian Yesus menjawab bahwa manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Dan pada akhirnya iblis mengakhiri pencobaan itu. Ia mundur dan meninggalkan Yesus. Kemudian para malaikat datang untuk melayani Yesus. Hai adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa sangat lapar dan juga kehausan? Sekali-kali pernah ya, yaitu pada saat kita sedang berpuasa. Tentu saja pada saat kita lapar dan kehausan, yang kita perlukan adalah makanan dan minuman, bukan? Coba adik-adik bayangkan keadaan Yesus pada saat ada di padang gurun. Setelah ia berpuasa selama 40 hari. Pasti merasa sangat lapar, bukan? Juga kehausan, kepanasan, dan sangat lemah. Situasi ini bisa saja membuat Yesus menyerah. Tetapi Yesus tidak memilih untuk menyerah. Di saat Yesus merasa sangat lemah, iblis datang untuk mencobai Yesus dengan tawaran-tawaran yang sangat menarik. Perhatikanlah adik-adik bahwa Yesus selalu berkata tidak kepada setiap tawaran iblis. Tuhan juga mengharapkan kita untuk tidak berbuat dosa dan tidak tergoda untuk tawaran-tawaran iblis itu. Itu berarti kita harus selalu mengikuti aturan dan arahan dari orang tua kita dan menghindari semua masalah yang bisa membuat kita berdosa kepada Allah. Di saat Yesus lemah, lapar, dan kehausan, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus, dan ia terus berusaha menjatuhkan Yesus. Dan coba perhatikan pada ayat terakhir pada Lukas 4 ayat 13 ini. Setelah iblis mundur daripada Yesus, ia tetap mencari waktu yang baik untuk kembali mencobai Tuhan Yesus.
Pesan firman Tuhan hari ini adalah kita harus menjaga hidup kita agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kita tidak tertarik pada tawaran-tawaran iblis. Karena Yesus menginginkan anak-anaknya hidup benar dan melakukan perintahnya. Tetapi iblis selalu berusaha untuk menggagalkan setiap hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Kami bersyukur karena lewat pemberitaan firman-Mu kami boleh mengerti bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kami dan kami harus menjaganya agar kami hidup benar dan taat kepada perintah-Mu. Kami tidak diombang-ambingkan oleh tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.